Sehari setelah menetapkan Baradae sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Selain itu ada 25 polisi yang ikut dimutasi akibat dianggap menghambat penyidikan kasus penembakan Brigadir Yosua. Selain dimutasi, para perwira polisi tersebut terancam dijerat pidana karena mengganggu jalannya penyelidikan perkara. Aroma tarik-menarik kepentingan di tubuh Polri kian menguat pasca pencopotan Verdi Sambo. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Pak Kamarudin. Selamat malam, Mbak. Ada juga kuasa hukum Baradae, Kris Simanjuntak. Selamat malam, Pak Kris. Selamat malam, Mbak. Dan Ketua Pelaksana Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Malam. Oke, saya mau ke Bang Kamarudin terlebih dahulu. Bang Kamarudin, ada 25 polisi yang dimutasi karena diduga menghambat proses penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua. Klien Anda, bagaimana tim kuasa hukum menanggapi mutasi 25 polisi ini? Baik, kalau benar yang 25 orang itu menghambat penyidikan, seharusnya mereka tidak hanya dimutasi atau dicopot jabatannya, tetapi harus dijadikan tersangka karena menghalang-halangi penyidikan dan atau menghilangkan barang bukti dan atau menyembunyikan barang bukti sebagaimana dimaksud dengan obstruction of justice sebagaimana dimaksud oleh pasal 221 KUH pidana. Jadi menghalangi penyidikan, menghilangkan barang bukti itu adalah suatu kejahatan. Maka kalau ada terjadi kejahatan, maka sanksinya adalah pidana, bukan hanya administrasi negara, kan begitu. Oke, Bang Kamarudin, tim kuasa hukum puas nggak dengan mutasi 25 polisi ini? Oh tidak. Karena kenapa? Kalau hanya menjadikan Baradae jadi tersangka, saya katakan berulang-ulang, kalau saya jadi penyidik atau dari politik penyidiknya di hari pertama juga di tanggal 8 Juli 2022, itu memang sudah harus tersangka sesuai pengakuannya, kan begitu. Tetapi sampai dengan malam ini belum ada tersangka pelaku pengancaman dan atau yang menyuruh melakukan pembunuhan terencana itu. Oke, jadi menurut Anda ada pelaku yang menyuruh pembunuhan berencana, begitu Pak Kamarudin? Betul, sampai malam ini belum terjerat. Artinya Baradae ini hanya orang yang dikorbankan, disuruh katakan dia sebagai pelatih menembak untuk polisi, padahal dia masih belajar untuk memegang pistol gitu ya. Kemudian dia dikatakan dia pegang pistol Glock atau Glock 17, padahal itu adalah senjatanya para perwira tinggi. Minimal itu Brigadir Jenderal Polisi, kan begitu. Jadi dari awal sampai sekarang ini mereka hanya sibuk berbohong, maka oleh karena itu kita tidak puas sebelum ditangkap pelaku yang sebenarnya. Oke, pelaku yang sebenarnya adalah aktor intelektual yang menyuruh, itu menurut Anda. Tapi soal penggunaan pistol Glock, kalau kita dapat informasi karena Baradae juga mengaku dia hanya menembak 5 kali, kena 4 kali, sedangkan luka yang kami temukan lebih daripada 10 kali. Nah, belum lagi ada patahan-patahan di jari, manis dan kelingking, tangan kiri dipatahin, kemudian kaki kanan juga, demikian juga di lutut kiri, di belakangnya itu ada juga pendarahan, kemudian di pergelangan kaki dan lain-lain gitu. Jadi siapa pelakunya? Oke, Pak Kamarudin, saya ingin tegaskan ya, tadi Anda katakan ada 10 luka, itu 10 luka tembak. Iya, ada 10 lebih luka. Tapi luka tembaknya ada berapa? Hanya ada 4 kan Pak Kamarudin? Kalau luka tembak itu juga ada 5. Pertama dari belakang kepala tembus ke hidung. Kedua dari belakang rahang atau dari leher tembus ke bibir bawah. Ketiga itu dari dada kiri ke belakang lurus. Kemudian di lengan bawah tembus ke pusat. Kemudian di kaki kiri, di pergelangan kiri di bawah. Baik. Tapi soal penggunaan senjata Glock saya ingin tanya, apakah kemudian Anda juga mengecek ke beberapa ajudan kalau kita dapat informasi penggunaan senjata Glock sebetulnya lazim dilakukan oleh para ajudan pejabat, bukan hanya di Polri, tapi di pejabat manapun itu rata-rata ajudan memakai pistol Glock. Anda sudah konfirmasi itu juga, apakah Anda dapat informasi?
Jadi tidak ada sesuatu yang aneh sebetulnya ketika Baradae menggunakan pistol Glock karena banyak ajudan para pejabat yang menggunakan pistol Glock. Jadi begini, ini belum bisa dibuktikan oleh penyidik Mabes Polri bahwa dia berhak memegang Glock 17. Oke. Bahwa dia telah lulus uji psikologi belum bisa ditunjukkan. Baik. Bahwa dia punya sertifikasi untuk itu belum bisa ditunjukkan. Jadi yang jelas yang saya tahu, mereka katakan Baradae ini adalah pelatihnya polisi. Dalam hal tembak menembak disebut dia sniper yang paling unggul. Tetapi yang saya tahu dia baru mulai belajar pegang senjata Baik, gitu loh. baik. Oke, saya mau tanya ke kuasa Tembak aja dia hukumnya. belum mahir gitu loh. Oke, saya mau tanya ke kuasa hukumnya Baradae. Pak Kris, tadi dikatakan oleh Pak Kamarudin bahwa klien Anda hanya sebagai tumbal, bukan aktor intelektual, hanya menembak saja. Tapi ada orang yang menyuruh ataupun ada aktor yang menyuruh klien Anda untuk melakukan penembakan. Jawaban Anda dulu seperti apa, nanti baru saya masuk ke keahlian menembak. Pak Kris, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan hal itu kami juga tidak mau sesumbar untuk menyatakan ataupun memberikan pendapat karena itu bukan kapasitas kami juga untuk menilai apakah ada yang menyuruh melakukan atau ada yang memberikan fasilitas. Karena yang menerapkan pasal 5556 ini kan penyidik, itu haknya penyidik untuk memberikan atau menerapkan pasal tersebut. Dan penyidik juga yang harus membuktikan terkait dengan penerapan pasal tersebut. Karena kami sebagai tersangka, dalam hal ini saat ini kami sebagai tersangka, kuasa hukum tersangka, hanya melihat ini dari perspektif yang disampaikan oleh Pak klien kami, ya ini Barada Richard Eliezer. Karena yang disampaikan oleh Richard selama ini kepada kami bahwa ini adalah kejadian tembak-menembak di mana pada saat itu Pak Richard itu diacungkan tembakan duluan, diacungkan pistol duluan, kemudian melakukan pembalasan dia, melakukan counter untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, untuk melindungi dirinya, gitu, Mbak Nana. Terima kasih. Jadi Baradae ataupun Richard ini tetap bertahan dengan argumentasinya bahwa ini merupakan self defense begitu ya. Makanya tembakan itu kemudian diletuskan. Tapi klien Betul. Anda apakah kemudian mengatakan sama sekali tidak ada perintah, tidak ada arahan dari siapapun? Ini murni tembak menembak? Iya. Pengakuannya begitu? Yang disampaikan kepada klien kami, kepada kami itu kan berdasarkan apa yang dia alami. Dia sampaikan kepada kami, ya kan kami tidak bisa memaksakan dia untuk memberikan keterangan untuk membengkokkan apa yang dia nyatakan lurus gitu, Mbak. Oke. Soal keahlian menembak itu tadi dikatakan oleh Pak Kamarudin bahwa klien Anda sebetulnya bukan pelatih tapi baru saja bisa melatih, baru saja bisa menggunakan senjata ataupun baru saja bisa menembak begitu ya, dan baru diberikan pistol Glock. Ini bagaimana penjelasannya? Ya, Mbak, kita ini tak tahu kan kalau si Baradae ini kan, Richard ini adalah anggota BRIMOB. Ya. BRIMOB ini kan pasukan tempurnya dari polisi. Nggak mungkin seorang yang masuk ke BRIMOB itu tidak dilatih untuk memakai atau menggunakan senjata, baik laras pendek maupun laras panjang. Nah, dalam hal ini Richard telah menjadi BRIMOB semenjak tahun 2019. Taruhlah dia dalam 1 bulan itu melakukan latihan itu 1 atau 2 kali. Bayangkan selama 3 tahun ini dia sudah berapa kali latihan. Dan berapa kali dia melakukan latihan itu sudah pasti akan meningkatkan kemahiran dia dalam menggunakan senjata. Jadi tidak bisa dianggap sepele anggota BRIMOB ini. Jadi memang klien Anda mahir begitu ya menggunakan senjata karena berasal dari satuan BRIMOB. Begitu ya Pak Kris? Oh betul, itu yang dia sampaikan. Oke. Pak Kamarudin, bagaimana kemudian Anda menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kris, kuasa hukum dari Baradae, bahwa kliennya ini memang memiliki keahlian? Tanggapan saya, pada awalnya Karopenmas mengatakan dia ini pelatih. Pelatihnya polisi untuk tembak menembak. Dan dia diklaim sebagai sniper yang paling hebat. Lalu LPSK termasuk Komnas HAM menemukan ternyata dia bukan pelatih, bukan pula sniper, dia baru belajar. Nah, pertanyaannya siapa yang memberi keterangan kepada LPSK maupun kepada Komnas HAM bahwa dia baru belajar? Nah sekarang siapa yang mau kita percaya? Karopenmas Polri atau LPSK atau Komnas HAM?
Nah, oleh karena itu saya tertarik mau uji nyali dulu dengan siapa namanya, dengan si Richard Eliezer ini. Dia dikasih Glock 17, saya juga dikasih, kami dulu tembak-tembakan bergerilya kami. Siapa yang pergi duluan gitu loh. Jadi lebih banyak polemik gitu loh. Ini dari awal banyak dusta. Kalau ini hanya urusan antar apa namanya, kalau ini hanya antar ajudan, apa terus ada petir menyambar CCTV? Oke, baik. Kenapa Baik, itu harus berbeda. dilakukan? Itu berbeda konteksnya Pak Kamarudin. Kita tetap pengumumannya 4 hari dan Oke, kita tetap fokus pada apa yang tadi saya tanyakan soal keahlian menembak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanya ke Pak Beni soal bagaimana pengaruh mutasi 25 polisi ini terhadap proses penyidikan dan apakah itu akan memberatkan kliennya Pak Kris. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada Kamarudin Simanjuntak, kemudian kuasa hukum Baradae Kris Simanjuntak dan Ketua Pelaksana Harian Kompolnas Beni Mamoto. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, dengan adanya mutasi 25 polisi ini, apakah kemudian ada apakah akan ada progres yang signifikan ataupun akan berpengaruh terhadap proses penyidikan dari kasus penembakan Brigadir Yosua ini, Pak Beni? Ya, kalau Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas menyampaikan adanya faktor psikohirarki, ini dimaknai bahwa para anggota yang dimutasi itu sebagian besar terikat dalam struktur hierarki di bawah Kadipropam. Ini tentunya akan berpengaruh ketika proses pemeriksaan ini berjalan. Karena mereka ini masih aktif dan masih berada di struktur. Nah, oleh sebab itu dari hasil pendalaman oleh tim khusus melakukan pemeriksaan, melakukan evaluasi dari apa yang ditangani di Polres dan Polda, akhirnya menyimpulkan kemudian merekomendasikan bahwa ini perlu dimutasi supaya lepas dari struktur, lepas dari hierarki. Nah, diharapkan ini akan membantu proses pemeriksaan lebih cepat, kemudian semua yang diperiksa tidak lagi terpengaruh dengan kondisi ketika masih dalam struktur. Maka langkah Kapolri ini menurut kami sudah tepat dan nanti secara intensif pemeriksaan ini berlangsung, diharapkan sesegera mungkin bisa mengungkap secara terang-benerang kasus ini. Tapi kalau dari segi pencopotannya Pak Ferdi Sambo dari posisi Kadipropam, apakah kemudian ini akan membuat penyelidikan ataupun penyidikan kasus ini lebih berani transparan, berani terbuka, karena itu seperti sinyal sanksi sudah dijatuhkan karena ada dugaan pelanggaran prosedur di situ, Pak Beni? Ya, kembali karena yang menangani etik disiplin ini kan di Propam. Nah, dengan pejabat baru nanti, Kadipropam yang baru, diharapkan nanti semua penanganan pelanggaran etik ini akan bisa dilakukan tanpa ada konflik kepentingan ataupun ada keengganan dan sebagainya. Oke, saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, sebelum lepas dari hierarki, sebelum lepas dari struktur ataupun sistem, masih ada psikohierarki begitu ya. Apakah kemudian klien Anda sempat mengaku ada intervensi, ada tekanan selama proses penyelidikan ini berlangsung? Ya, sampai dengan saat ini mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, klien kami tidak pernah ada merasa ada penekanan dari penyidik ya. Jadi semua itu berjalan normal, biasa saja. Dan saya rasa terkait dengan penonaktifan ini juga kami tidak terlalu bisa berkomentar ya, karena bukan kapasitas kami untuk mengomentari penonaktifan ini, Mbak. Oke Pak Kris, tapi apakah kemudian klien Anda bercerita ya? Karena kita kan selama ini mendengar baru dari pengacara keluarga Brigadir Yosua. Kita belum dengar versi dari Baradae. Saya ingin tanya, saya ingin menggali sebetulnya. Apakah klien Anda bercerita pada saat olah TKP
kan pasti dia ada di situ sebagai pelaku. Apakah kemudian dia melihat ada intervensi, ada upaya pengaburan fakta saat olah TKP? Sampai dengan saat ini saya rasa belum sempat ada olah TKP dari klien kami untuk hadir ya Mbak ya. Jadi kami rasa belum ada sampai ke tahap itu Mbak. Pada saat kejadian Pak Kris maksud saya, jadi pada saat kejadian kan yang bersangkutan masih ada di TKP kan pasti? Betul. Oke. Jadi pada saat kejadian itu memang yang selama ini dia ceritakan sampai dengan kemarin terakhir kami antar dia ke rutan Brimob, rutan Barreskrim di Mabes, tidak ada dia pernah menyampaikan akan hal itu Mbak. Oke, jadi sama sekali tidak ada intervensi ataupun pengaburan olah TKP ya. Apakah kemudian selama proses penyelidikan, proses penyidikan, meskipun tidak ada tekanan, ada arahan kepada klien Anda untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dari pihak-pihak tertentu? Sampai gitu? dengan saat ini yang kami dengar yang dia sampaikan baik kepada kami secara langsung maupun yang dituangkan ke dalam BAP adalah ini adalah kejadian dia dalam kapasitasnya melakukan pembelaan terhadap dirinya di mana pada saat itu Brigadir J yang lebih awal melakukan tembakan, kemudian dia melakukan counter, melakukan respon dengan membalas tembakan tersebut, Mbak. Oke, tapi mutasi 25 pejabat Polri ini memberatkan klien Anda nggak? Karena kan ini berkaitan dengan dugaan obstruction of justice, menghambat penyelidikan kasus termasuk menghilangkan barang bukti, kemudian merusak TKP. Ini memberatkan posisi klien Anda, Pak Kris? Justru kami rasa ini lebih membuat klien kami merasa tenang mungkin ya, karena saya nggak tahu ya, ini klien kami ya yang merasakan. Tapi kalau dari kami selaku kuasa hukum, ya kami juga ingin mengungkap ini yang sebenar-benarnya. Karena apa yang diungkapkan Richard selama ini adalah apa yang dia sampaikan terkait dengan dia ditembak duluan, kemudian dia melakukan counter dengan membalas tembakan tersebut. Dia melakukan pembelaan terhadap dirinya, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Beni lagi. Pak Beni, para polisi yang diperiksa 25 ini yang diduga melanggar kode etik, apakah kemudian berpotensi dijerat pidana karena ikut persekongkolan? Karena kan pasalnya yang dikenakan adalah pasal 338 KUHP, Junto 55 dan juga 56 KUHP. Di situ ada bersama-sama atau turut serta. Ya, pemeriksaan ini kan sementara berjalan. Jadi tentunya kami tidak bisa menduga-duga. Tetapi yang jelas Bapak Kapolri sendiri sudah menyampaikan ketika nanti ditemukan unsur pidana atau masuk dalam ranah pidana, maka tetap akan diproses secara pidana. Soal pasalnya apa, perbuatannya apa, itu nanti setelah penyidikan selesai. Oke, saya mau tanya ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, kalau dari Pak Beni dari Kompolnas belum bisa menyimpulkan karena kan ini proses penyelidikannya masih berjalan begitu ya, tapi penyidik sudah menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP, Junto 55, 56 KUHP. Ini kan tentang pembunuhan. Padahal laporan Anda, laporan keluarga adalah dugaan pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum menilai pasal yang menjerat Baradae ini berbeda dengan laporan Anda? Pokoknya kami tidak percaya dengan penyidikan yang sekarang. Karena kami sudah punya bukti bahwa ini pembunuhan terencana, di mana kami telah mengantongi bukti berupa rekaman elektronik, keterangan saksi yang terjadi sejak tanggal 21 Juni 2022 yang lalu. Kemudian logikanya, apabila ini hanyalah antara ajudan, maka tidak perlu membersihkan TKP, tidak perlu menghilangkan barang bukti, tidak perlu membuat alibi PCR, dan tidak perlu menebar informasi-informasi palsu seperti menembak, pelecehan yang tanpa bukti itu. Oleh karena itu kami tetap berpegang bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia harus membentuk tim independen atau penyidik koneksitas yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Auditor Militer, Polisi Militer, Jaksa Agung, Polri, termasuk KPK sama PPATK. Dan kami memohon supaya rekening daripada Baradae
termasuk keluarganya supaya diperiksa oleh PPATK. Terima kasih. Oke, kenapa rekening dari Baradae dan keluarganya harus diperiksa oleh PPATK? Apa yang Anda indikasikan di situ? Kami ada menduga ada aliran uang supaya dia mau mengorbankan dirinya sebagai seolah-olah dia pelakunya, padahal bukan. Oke, selain bukti elektronik, apa kemudian bukti yang Anda kantongi bahwa ini memang mengarahnya ke dugaan pembunuhan berencana? Karena yang mengancam almarhum selama ini bukanlah Baradae, dan Baradae tidak pernah mengancam almarhum. Yang mengancam adalah ajudan yang berinisial D yang sering menemani Pak Ferdi Sambo. Ajudan yang berinisial D, apakah kemudian informasi ini sudah disampaikan ke tim khusus Pak Kamarudin? Kami sampaikan, tetapi sikap penyidik adalah ketika kami serahkan di Jambi, mereka tidak mau mencatatkan keterangan itu di dalam BAI, tetapi langsung mengambil buktinya dan mengirim ke Jakarta. Disitulah kami curiga bahwa mereka ini bukan penyelidik Polri, tetapi penyelidik jenderal tertentu. Oke, bukan penyelidik Polri tapi penyelidik jenderal tertentu. Nanti saya akan tanya itu ke Pak Beni. Apakah memang ada kepentingannya untuk jenderal tertentu? Oke, apakah ada memang seperti itu di internal Polri? Tapi saya ingin tanya dulu ke Pak Kris bahwa ada dugaan aliran dana ke rekening. Kan yang 25 itu apa tuh? Yang terbukti yang 25 dicopot itu apa? Oke, itu dugaan menghambat penyelidikan. Ya kan, semua juga dugaan. Nanti yang memutuskan itu kan pengadilan. Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Kris. Pak Kris, ada dugaan bahwa klien Anda menerima aliran dana sebagai ganti rugi untuk mengorbankan diri sebagai tumbal pelaku penembakan Brigadir Yosua. Bagaimana jawaban Anda? Ya, saya rasa namanya orang menduga itu sah-sah saja, Mbak ya. Tapi semua kan itu harus dibuktikan. Kita ini kan sama-sama advokat. Bang Kamarudin ini kan abang saya juga, sesama advokat. Jadi apa yang diduga itu ya silakan aja monggo dibuktikan, dan semua itu kan harus dibuktikan dalam persidangan. Kami juga sebagai kuasa Barada Richard Eliezer sangat mengharapkan ini nanti sampai dengan ke persidangan supaya semua fakta-fakta bisa terungkap di persidangan sehingga bisa mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ada bola liar di dalam masyarakat, tidak ada trial by press lagi. Selama ini kan selalu ada yang terjadi itu Mbak, trial by press, penggiringan opini, ya kan? Karena hanya diterima dari satu sisi saja. Dari sisi kami Baradae ini kan baru muncul beberapa hari ini, ya kan? Dan kami menerangkan supaya ada keseimbangan. Kami pun mengharapkan ini bergulir sampai dengan persidangan. Dan saat ini proses ini pun kami sangat mempercayai kepada polisian karena mereka sudah bertindak profesional. Terkait juga dengan Baradae sebagai anggota BRIMOB, itu kan BRIMOB pasukan tempurnya Polri. Itu mereka pasukan khusus, mereka sudah dilatih gitu kan. Jadi kalau ada orang yang tidak mempercayai pasukan khusus dari BRIMOB ini tidak mahir menggunakan senjata, itu kan berarti dia meragukan institusi Korps BRIMOB. Baik. Saya ingin tanya nanti ke Pak Beni, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Baradae Kris Simanjuntak, dan Ketua Pelaksana Harian Kompolnas Beni Mamoto. Saya mau langsung ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, tadi dikatakan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak bahwa mereka sudah mengantongi bukti elektronik dan mereka tidak percaya bahwa tim yang sekarang ini bisa menyelesaikan dengan betul-betul terbuka begitu ya, dan mereka menginginkan dibentuknya tim gabungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polisi Militer, Jaksa Agung dan juga KPK. Kemudian mereka merasa bahwa apa yang sudah disampaikan data tentang ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh ajudan berinisial D ini tidak ditanggapi oleh penyidik yang ternyata penyidiknya ini hanya men-serve ataupun melayani jenderal-jenderal tertentu. Tanggapan Anda sebagai Kompolnas melihat apa yang terjadi ini bagaimana, Pak Beni? Ya, setahu saya pada saat gelar awal dulu Pak Kamarudin ada, saya juga hadir, tim penyidik hadir, pihak penyidik membuka diri. Kalau ada masukan, informasi atau mau menanyakan sesuatu, silakan langsung. Ini saya pikir satu
langkah yang bagus ya, sehingga komunikasi antara penasihat hukum dengan pihak penyidik itu bisa berjalan lancar. Kemudian yang kedua, saya sendiri menerima mungkin ratusan lebih ya informasi dari masyarakat. Ketika saya menerima, saya selalu bertanya, ini sumbernya dari mana, buktinya mana. Ketika tidak jelas itu langsung saya delete. Karena apa? Ketika kita harus melayani informasi yang tidak didukung bukti yang kuat atau sumbernya jelas, maka kita akan kehabisan waktu. Maka saran saya, kalau memang punya bukti, maka sebaiknya diserahkan kepada penyidik. Kalau penyidik tidak terima, kami sebagai pengawas eksternal siap membantu untuk nanti mengkomunikasikan dengan penyidik atau bersama-sama menyerahkan ke penyidik. Supaya apa? Supaya langsung ditindaklanjuti, diuji kebenarannya, kesahihannya, sehingga nanti punya nilai nggak dalam pembuktian ini. Saya pikir kalau itu dilakukan, maka spekulasi ataupun malang melintangnya informasi ini bisa sedikit banyak dikurangi, begitu. Jadi tidak ada informasi dari pengacara keluarga Brigadir Yosua ya soal ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh ajudan berinisial D ini tidak masuk informasinya ke Kompolnas ya Pak Beni ya? Silakan, kalau memang itu ada silakan sampaikan ke kami, tapi saya rasa Pak Komarudin sudah berkomunikasi dengan Dirpidum ya. Karena Dirpidum membuka diri. Tapi kalau ada kendalanya kami siap membantu. Pak Kamarudin, itu sudah disampaikan ke Dirtipidum soal bahwa ada ajudan berinisial D yang mengancam Brigadir Yosua? Sudah. Semua ajudannya itu sudah saya identifikasi, namanya, nomor teleponnya, semua sudah. Bahkan 2 hari lalu saya mendatangi Polri. Saya tanya hal yang paling sederhana. Di mana baju almarhum ketika dibantai? Sepatunya, kaos kakinya sampai dalamannya. Penyidik belum punya. Lalu saya tanya lagi, mana handphonenya 3 unit berikut 4 nomornya? Penyidik belum punya. Saya tanya lagi, apakah sudah ada saksi yang dimintai, yang sudah dimintai keterangannya? Ini waktu kapan? Ini waktu dulu kan Pak Kamarudin? Yang saya ajukan. Pak Kamarudin, ini pada saat awal? Belum ada. Jadi bagaimana kami percaya dengan orang yang belum bekerja? Tapi ketika saya marah, saya rilis. Tiba-tiba saya dikirim SP2HP dengan mengatakan telah memeriksa 36. Lalu malamnya dikatakan telah memeriksa 42. Apa ini tidak transparan? Maka saya marah. Saya hanya percaya apabila terlibat Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi Militer, maupun Kejaksaan Agung. Kalau tidak penyidik koneksitas, saya tidak percaya. Pak Beni, sebagai pengawas dari eksternal, pengawas dari kepolisian, Kompolnas ini melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin bahwa tim kuasa hukum sama sekali tidak percaya dan ingin ada dibentuk tim dari berbagai divisi tadi, berbagai instansi, berbagai lembaga. Tanggapan Anda bagaimana Pak Beni? Perlu tidak sih dibentuk begitu? Apakah karena tidak percaya kemudian harus dibentuk tim dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan unsur-unsur lainnya? Kalau merujuk pada undang-undang, tentunya kewenangan penyidikan itu ada di Polri. Jawabannya hanya itu. Jadi mengacu ke undang-undang saja ya, bahwa proses penyidikan suatu perkara itu ada di tangan kepolisian karena memang menurut undang-undang Polri seperti itu. Kita beralih. Kita tutup aja perkara ini, percuma. Habis sinergi. Saya mau ke Pak Kamarudin lagi. Pak Kamarudin, saya harus tanya. Pemerintah tidak ada etikat baik membuka perkara seterang-benangnya. Kalau penyidik Polri terus yang maju dengan keadaan yang sekarang, hanya bohong terus. Lebih bagus kita tutup. Lebih bagus kami bawa ke Amnesty Internasional sama Pengadilan Internasional. Tahan dulu Pak Kamarudin. Saya ingin tanya ya bahwa Menko Polhukam Pak Mahfud MD menyatakan ada psikopolitis. Tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Beni, tapi Pak Beni hanya menyinggung soal psikohierarkinya saja. Psikopolitisnya ini atau faksi-faksi di tubuh Polri, menurut Anda sebagai tim kuasa hukumnya Brigadir Yosua memperlambat penanganan kasus ini, memperumit penanganan kasus ini, Pak Kamarudin? Faksi-faksi di tubuh Polri. Awal sudah mengatakan itu, Mbak. Kalau tidak ada intervensi atau obstruction of justice,
penyidik dari Polsek Siborong-Borong setengah hari sudah selesai ini. Kenapa ini berbelit-belit? Karena saya berusaha membuka, mereka terus berusaha menutup. Oke. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Oke, jadi Anda sudah mendengar juga bahwa memang ada faksi-faksi yang mempengaruhi proses penyelidikan ini. Begitu Pak Kamarudin ya? Betul. Oke. Malah saya mendengar informasi bahwa di Barreskrim Polri atau di Mabes Polri itu ada dua kubu. Ada kubu yang mau membuka, ada kubu yang mau menutup terus. Oke, saya mau tanya ke Pak Beni, apakah memang betul ada kubu yang mau membuka dan ada kubu yang mau menutup? Tidak mau transparan terhadap penyelidikan kasus ini? Apakah Kompolnas juga mendapatkan informasi yang sama, mengetahui soal itu Pak? Jadi Bapak Kapolri membentuk tim khusus. Itu dalam rangka mengevaluasi, dalam rangka mendalami. Sejak penanganan awal, kenapa lambat, kenapa masalah TKP-nya, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Itulah yang kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan tim khusus menyimpulkan, kemudian ada rekomendasi. Maka ada 25 personil yang kemudian dilakukan mutasi. Jadi 25 personil diperiksa, kemudian 15 itu sudah dimutasi. Oke, dengan adanya mutasi itu tapi tidak menjawab apakah kemudian ada faksi-faksi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin bahwa ada kubu yang ingin membuka terang benderang kasus ini tapi di sisi lain ada yang berusaha untuk menutupi. Memang terbaca seperti itu oleh Kompolnas, Pak? Ya, tentunya kalau melihat salah satu temuan sajalah dengan adanya barang bukti yang dihilangkan ataupun dirusak ataupun dipindahkan dan sebagainya, ya indikasinya tentunya ada pihak yang ingin menghalangi. Oke, ada pihak yang ingin menghalangi ya kalau dilihat dari konstruksi ternyata ada barang bukti yang hilang, kemudian ada barang bukti yang dirusak, itu berarti terindikasi seperti itu. Saya mau tanya terakhir ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, setelah ini langkah dari tim kuasa hukum apa? Kami akan meminta ketegasan dari Presiden, apakah bersedia membuka ini seterang-benerangnya. Kalau tidak, kami mohon di SP3 laporan kami. Oke. Lebih bagus kami bawa ke lembaga-lembaga internasional. Artinya bahwa lembaga di negara ini tidak bisa dipercaya lagi. Oke, jadi ingin meminta nanti perhatian dari Presiden ya untuk bagaimana penyelesaian dari kasus ini karena tim kuasa hukum dan juga keluarga tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Pak Kris, terakhir saya ingin tanya, tapi saya harus konfirmasi ini ya. Informasi yang kami dapatkan sebelum klien Anda ditetapkan sebagai tersangka ada pengawalan ketat dari BRIMOB terhadap klien Anda dari institusi BRIMOB ini. Kenapa itu harus dilakukan? Apakah memang sekali lagi betul-betul tidak ada tekanan? Kalau tidak ada tekanan, kenapa harus sampai dikawal begitu? Ya, kalau kami juga mempertanyakan hal itu, kenapa bisa sampai ada BRIMOB dengan pakaian lengkap ya gitu kan? Tapi saya rasa ini adalah SOP yang diterapkan terhadap kasus ini dikarenakan kasus ini adalah kasus yang menyita publik dan melibatkan institusi Polri. Karenanya kami juga menganggap itu hal yang ya mungkin yang sangat wajar untuk diterapkan terkait dengan penanganan terhadap perkara ini, Mbak. Langkah berikutnya apa dari tim kuasa hukum Baradae? Kalau tadi kuasa hukumnya Brigadir Yosua mengatakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, ingin meminta perhatian Presiden kalau bisa dibentuk tim gabungan dari berbagai divisi, berbagai instansi. Kalau dari kuasa hukum Baradae bagaimana langkahnya? Ya, kami menghormati proses yang sedang berjalan, di mana sudah mulai proses penyidikan, klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kami akan mengikuti proses ini sampai dengan ke persidangan. Dan kita akan lihat nanti bagaimana proses persidangan ini berjalan. Saya harap ini terbuka untuk umum dan disiarkan juga supaya masyarakat juga bisa menilai fakta di persidangan itu seperti apa, ya kan? Sampai nanti pada saatnya ada putusan dan bisa nanti sampai berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada lagi opini-opini, tidak ada lagi pendapat-pendapat, tidak ada lagi asumsi-asumsi, trial by press, trial by the society. Jadi kita mengharapkan ini bisa berjalan dengan normal, berjalan dengan sesuai undang-undang,
supaya klien kami juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya terkait dengan tindakan yang dilakukan. Jadi kami ingatkan lagi, kami sebagai pengacara bukan bukan membela apa yang telah dia lakukan, tetapi kami membela dia terkait dengan hak-haknya dia yang harus dia dapatkan sebagai tersangka maupun nanti dilakukan peningkatan menjadi terdakwa dan terpidana. Gitu, Baik, Mbak. kita tunggu nanti bagaimana pembuktiannya. Sekali lagi, apa yang tadi disampaikan bahwa pembuktiannya adalah di persidangan, apakah kemudian opini, asumsi, prasangka itu bisa terbantahkan atau justru dibuktikan di persidangan, sekali lagi proses hukum yang akan membuktikannya. Jadi ada presumption of innocence ya dalam semua kasus hukum. Kita tunggu nanti bagaimana pembuktiannya di persidangan dan apakah kemudian Polri berani membuka kasus ini dengan transparan karena melibatkan banyak high profile dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Baradae Kris Simanjuntak, dan Ketua Pelaksana Harian Kompolnas Benny Mamoto. Sehat selalu dan selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Selamat malam ya. Terima kasih.